Rasulullah SAW udah kabarkan sejak 14 abad yang lalu, yang namanya perselisihan itu nggak akan pernah berhenti ila yaumil qiyamah, nggak akan pernah hilang. Perselisihan, perbedaan pendapat dalam urusan agama ini akan terus ada, dan itu sudah takdir, sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah dari sejak zaman azali, nggak bisa kita hindari. Jadi nggak mungkin kalau kita menginginkan untuk tidak berbeda pendapat, itu tidak mungkin, itu mustahil, karena itu namanya bertentangan dengan takdir kauniyah. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi suatu perbedaan. Syariah TV seputar dakwah dan muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya malam ini saya sudah ngantuk, tapi begitu tadi saya melihat tayangan YouTube, tergugah hati saya untuk menyampaikan ini. Saya heran, terus terang heran dengan kondisi umat saat ini. Heran, kenapa setiap perbedaan pendapat dalam urusan agama ini selalu saja ujung-ujungnya berakhir dengan saling hujat, saling cemooh, saling caci maki, saling menjatuhkan. Gak ustadznya, gak mad'unya. Kenapa? Padahal Allah sudah menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang suatu pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kenapa mesti ribut? Kenapa mesti saling menjatuhkan, saling mencemooh? Kan sudah jelas tuntunannya. Allah sudah tuntunkan. Kalau kita menemukan perbedaan pendapat, lihat Al-Quran, lihat hadis, pahami Al-Quran, pahami hadis, kemudian timbang pendapat kita. Jika menurut kita setelah mempelajari, menelaah pendapat yang kita pegang lebih mendekati kepada kebenaran dan kita yakin itu lebih kuat, maka kita ambil dan kita amalkan. Udah selesai. Gak usah kita mikirin, gak usah kita ngurusin orang lain yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita. Ya mungkin orang punya kurikulum berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya cara istinbat hukum yang berbeda dengan kita. Seharusnya kita toleransi saja. Mau cari apa sih kita sebenarnya ini? Kita mau cari viral, atau kita mau menang-menangan gitu? Apa hebatnya kalaupun kita menang? Toh kalaupun kita menang dalam suatu perdebatan tertentu dalam masalah khilaf ini, kita nggak ada hebat-hebatnya. Kita cuma mengutip perkataan-perkataan ulama mujtahid zaman dulu. Udah. Karena zaman sekarang ini tidak ada lagi mujtahid yang bisa beristimbat hukum sendiri. Nggak ada. Kita ini cuma mengutip ulama-ulama dahulu. Kalaupun kita menang, ya karena kita dibantu oleh para ulama dahulu, bukan karena murni diri kita sendiri. Jadi nggak usah kita pengen hebat-hebatan, pengen viral-viralan, pengen menang-menangan, ya dalam suatu perkara, dalam masalah khilaf dalam agama ini. Nggak usah. Ngapain? Masalah perselisihan, masalah perbedaan dalam urusan agama ini adalah suatu perkara yang sudah menjadi takdir kauniyah, sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi takdir yang berlaku di alam semesta ini yang tidak bisa kita hindari.
Rasulullah SAW bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang hidup sepeninggalku maka dia akan menemukan perselisihan yang banyak. Itu Rasulullah SAW sudah kabarkan sejak 14 abad yang lalu. Yang namanya perselisihan itu enggak akan pernah berhenti ila yaumil qiyamah, enggak akan pernah hilang. Perselisihan, perbedaan pendapat dalam urusan agama ini akan terus ada, dan itu sudah takdir, sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah dari sejak zaman azali, nggak bisa kita hindari. Jadi nggak mungkin kalau kita menginginkan untuk tidak berbeda pendapat, itu tidak mungkin, itu mustahil, karena itu namanya bertentangan dengan takdir kauniyah. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi suatu perbedaan. Kenapa sih kita tidak mencontoh para a'immatul madzhab, para ulama terdahulu, al-Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam satu urusan, mereka justru bukan saling menjatuhkan, tapi saling memuji antara satu ya sama yang lain. Imam Ahmad misalkan dengan Imam Syafi'i, dua-duanya berbeda pendapat dalam masalah kunut, tapi dua-duanya sholat bareng. Ya. Kenapa kita tidak bisa begitu? Seolah-olah kita tuh lebih hebat dari mereka, seolah-olah kita ini lebih pintar, lebih alim daripada mereka. Kenapa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya terus terang capek ya melihat kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatid di YouTube. Itu isinya Masya Allah, hujatan, cacian, makian, sindiran sinis antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Dan ini diikuti oleh umat gitu, diikuti oleh umat. Di bawahnya itu muncul komentar-komentar yang sangat banyak dari dua kubu yang berseberangan, yang satu sama lain bentrok. Ya dari atasnya aja begitu, bentrok terus, bagaimana di bawahnya? Jadi setelah tidak langsung sikap dai hari ini, itu telah menjadi penyakit buat umat. Jadi perbedaan pendapat itu biasa, ya biasa. Kita harus bisa menyikapi hal ini dengan dewasa. Ya. Namanya imam madhab itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau kita bisa mau analogikan, itu seperti madrasah. Madrasah Imam Syafi'i, madrasah Imam Malik, madrasah Imam Hambali, madrasah Imam Hanafi. Ya. Ada 4 madrasah yang masing-masing madrasah memiliki kurikulum yang berbeda-beda, memiliki metode yang berbeda-beda. Ya wajar. Kita tidak bisa memaksakan kurikulum orang lain dan metode orang lain, madrasah orang lain harus sama dengan kurikulum dan metode kita. Tidak bisa. Kalaupun ada perbedaan, ya, kalaupun ada perbedaan, kita jangan fokus kepada lembaganya, tapi kita fokus kepada materinya. Apa nih dalam masalah apa nih kita perbedaannya, materinya, lalu kita cari titik terangnya. Bisa dengan diskusi bersama, bisa dengan cara studi banding antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, saling mengambil mana yang baik, mana yang jelek, yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan. Begitu seharusnya. Karena masing-masing madrasah
seperti sebagaimana juga halnya para imam madhab memiliki kecerdasan yang berbeda, latar belakang kehidupan yang berbeda, kemudian cara pandang yang berbeda, yang itu menyebabkan sikap dan cara dalam beristimbat yang berbeda di dalam masalah hukum. Jadi wajar. Justru yang tidak wajar kalau mereka sama, itu nggak wajar. Kenapa? Karena berbeda latar belakang, berbeda keilmuan, berbeda kecerdasan, berbeda kondisi hati dan lain sebagainya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan itu sebagai satu sunatullah yang harus kita terima. Dan justru dengan perbedaan itu, dengan adanya perbedaan yang sifatnya far'iyah, furu', bukan masalah usul, ya, itu rahmat bagi kita, bagi kaum muslimin, sehingga kita, ya, dengan segala kondisi masing-masing kita itu bisa menerapkan satu kaidah dan metode hukum tertentu sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Jadi mari mulai saat ini kita sikapi perbedaan pendapat dan khilaf dalam masalah agama ini dengan kedewasaan. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Meskipun Allah menciptakan perbedaan, tapi Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Takdir kauniyahnya memang Allah menetapkan adanya perbedaan, tapi takdir iradah syariahnya Allah menghendaki kita untuk bersatu. Sebagaimana takdir kauniyahnya Allah ciptakan adanya khamar, tapi takdir diniyah syar'iyah, iradah syar'iyah Allah menghendaki kita untuk menjauhi khamar. Jadi awas, jangan dibalik. Satu sisi kita tidak boleh mengingkari adanya takdir kauniyah, tetapi di sisi lain kita harus memperhatikan dan konsen terhadap perintah Allah yang merupakan takdir iradah diniyah syar'iyah.